Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ketemu dengan saya, orang yang membosankan pastinya ya. Mesti kalian tuh bosen atau menunggu-nunggu sih sebenarnya, teman-teman. Bukan menunggu orangnya ya. Mungkin menunggu apa ya? Masukan-masukan tentang perburungan sepertinya. Tapi kalau orangnya nggak pernah ditunggu ya. Karena kita masih normal, teman-teman. Karena kita masih normal. Ini cuaca di sini sekarang posisinya lagi mendung banget, teman-teman. Mau ada badai kayaknya. Nah, itu teman-teman, tuh. Gelap banget ya. Tuh, kelihatan kan? Nah, ini kalian lihat. Ini burung apa, guys? Ini namanya kliwon ini. Dia itu dibesarkan di sini dari kecil, jadi dia jinak sama orang. Ini nanti kalau udah malam, dia itu masuk ke dalam kandang ini. Namanya kliwon. 2. Di dalam kandang juga ada 2, itu yang merah, yang putih ada 1. Semuanya jinak. Tuh kan, dia direkod nengok ke sini, teman-teman. Ini namanya kliwon ini. Ini kalau kalian pengen tahu, namanya kliwon. Cuacanya mendung banget ya, teman-teman. Kelihatan ya, lep der seperti itu. Cuacanya parah, teman-teman. Teman-teman ada yang tahu nggak rekomendasi HP yang buat nge-record itu agak apa ya, cahaya itu bagus apa sih, teman-teman? Aku pakai HP ini kok kurang bagus, kayak pudar itu loh cahayanya. Oke, teman-teman, balik lagi di konten perburungan ya. Mau ngelanjutin yang kemarin apa ya, cerita murai batu yang sempat disampahkan. Burung itu pernah tak rawat sebentar itu loh, teman-teman, yang pas ada di konten yang tak jemur sauna ya kan, tak mandikan, jemur sauna, tempel betina, kesehariannya seperti itu waktu itu ya. Memang sebelumnya itu burung ini nggak mau bunyi, teman-teman. Burung ini nggak mau bunyi, jelas jarang mau bunyi lah. Nah itu semenjak dimandi, jemurnya sauna, terus sore kesehariannya itu memang ditempel betina ya. Ditempel betina, dan si betina ini juga udah bunyi, jantannya juga sekarang gacor. Jadi rawatannya itu kalau bisa dibilang itu yang dikatakan rawatan simpel seperti itu prosesnya sih. Untuk yang menanyakan berapa lama ya, silahkan cek video saya yang saya rawat murai batu di tempat orang tua saya itu udah berapa lama. Kalau ngomongin prosesnya berapa lama ya. Nah setelah itu jadi pernah tak rawat sebentar, mungkin ada semingguan kali ya waktu itu. Karena memang aku kan kalau di rumah nggak pernah lama, teman-teman. Setelah itu ya cuma disampahkan lagi, jadi dimandikan itu ya kadang-kadang kalau pengen ataupun kalau ada waktu. Yang jelas setiap hari itu diberikan jangkrik full. Kebetulan yang memberikan jangkrik kan memang ibuku ya, jadi nggak ada takaran. Saya aku bilang, Bu ini extra foodingnya nggak ada takaran, Bu. Itu jadi jangkriknya itu semaunya dia ngasih, kadang pagi, kadang sore, kadang sore tok, tapi memang full, teman-teman, full keseharian itu di rendeng dengan betina, tapi nggak satu kandang seperti itu. Nah, usut punya usut, cerita kemarin ibuku juga sempat telepon kan, katanya kan murai yang di rumah juara dilombain kayak gitu. Nah, aku tanya, ibu selama ini diapain setelah tak rawat? Ya nggak diapa-apain, cuma dikasih makan. Mandi pun jarang banget mandi, karena dia sukanya mandi cepuk, teman-teman. Kalau nggak dimandiin itu dia cepuknya kan kebetulan juga besar, jadi dia mandi cepuk. Kalau cuman minusnya mandi cepuk ini kan kandang ini jadi basah, jadi
airnya itu tumpah kemana-mana, itu tok sih. Kalau kalian yang jelas kalian nggak usah berpacu mandi cepuk ya. Karena memang waktunya nggak ada, ibu itu waktunya nggak ada dan juga nggak berani karena dulu pernah lepas dimandiin belajar masukin keramba itu lepas. Jadi dia nggak mau terulang kembali, lawang pas waktu ngasih ganti furnya aja lupa nutup kandang, untung rumah itu ditutupinnya semua. Jadi ketika dia pulang si burung ini itu enggak dalam kandang, dia udah di luar kandang. Jadi cerita itu unik lah burung ini lah. Nah untuk settingan di hari H ya, langsung di settingan di hari H itu biasa mandi, nggak dijemur karena fungsi jemur sendiri itu hanya untuk murai batu ya, jadi menyehatkan aja. Jadi nggak harus dijemur juga enggak, terus jangan dijemur juga enggak. Jadi fungsinya itu hanya menyehatkan ketika burung ini ngerangkat ataupun ngembang. Maksudnya ngerangkat ngembang ini dilihat itu kayak burung ini itu kurang aktif lah, kurang aktif bunyi ataupun badannya tuh dia enak tuh nggak dilihat tuh nggak enak lah seperti itu. Nah, manfaat kenapa kok ditempel betina ataupun manfaat betina sendiri itu apa? Jadi betina ini dari awal dari ini burung tuh dari muda teman-teman, dari muda ya kan. Dulu tuh sempat dilombakan nggak mau bunyi, hanya apa ya diem, bener-bener diem nggak bergerak di rumah itu gacor awalnya. Di gantang itu nggak pernah mau bunyi. Nah sudah karena si joki yang biasa gantangin ini udah frustasi, dipasrahin lagi lah dianterin ke rumah. Nah kirian di rumah namanya bapakku kan nggak bisa gantang ya, nggak bisa gantang itu dalam artian orangnya itu kan sibuk teman-teman, memang nggak kepegang burung, dia hanya sekedar suka tok karena yang memberi makan pun itu ibu ya. Jadi kembali lagi manfaat atau fungsi betina ini hanya bisa dibilang itu hanya menemani ataupun agar si jantan ini tidak jenuh ataupun tidak stres. Seperti itu. Jadi makanya kebanyakan yang burung-burung cabul, burung-burung ngelowo itu kalau dikasih betina tapi ditempel dengan catatan yaitu satu ya, ciri-ciri siap digantang itu si jantan itu jarang bunyi teman-teman. Nah kapan dia bisa kok bisa om jarang bunyi kok dilombakan? Nah si jantan ini jarang bunyi teman-teman, terkecuali tanda kutip betina ini bunyi baru jantan nyaut. Ketika dipisah baru dia nggak cor, nanti ditempel lagi dia nggak bunyi lagi. Ketika si betina ini pas ditempel ini bunyi baru dia nyaut, seperti itu awalnya itu seperti itu. Dan kemarin juga dilombain lagi, setelah juga ya infonya sih masuk lagi. Infonya masuk lagi. Mungkin nanti kalau saya pas pulang ya, nanti tak videoin burungnya itu seperti apa. Burungnya itu sempat pernah mau dijual sama ibu, jual aja karena nggak ada yang ngurus, karena ngasihnya itu memang ngasih jangkrik atau asal pudingnya itu ya semaunya dia, semaunya ibuku. Kalau memang bisa pagi ya pagi, kadang-kadang sore pun kadang-kadang jam 2, jam 3, bahkan sampai malam hari seperti itu, malam baru dikasih seperti itu. Cuman memang ya teman-teman si ini kan mainnya tinggi. Kenapa saya katakan main tinggi? Karena dia itu dicepuk itu selalu full ulat Hongkong. Dicepuk fur ya, cepuk fur itu selalu full ulat Hongkong. Seperti itu. Jadi kalau furnya banyak daripada kalau orang Jawa bilang itu melempem ya,
itu lebih baik dimakan sama ulat Hongkong itu. Jadi si burung ini nantinya makan ulat Hongkong ini karena kan besar. Itu memang full ulat Hongkong dan juga jangkrik itu memang pagi sore tetap dikasih. Ya jelas kalau dicepuk itu yang standby itu ya fur itu dengan ulat Hongkong. Jadi di mix, campur jadi satu fur sama ulat Hongkong. Jadi kalau eh, nafsu makan furnya tinggi, ya duluan burung yang ngabisin. Tapi kalau nafsu makan furnya turun, ya ulat Hongkong yang ngabisin. Seperti itu. Cuma itu tok. Jadi kalau mau berangkat itu unik teman-teman. Cuma dimandiin, dimandiin, kasih jangkrik kenyang udah. Di lapang itu diberikan apa jangkrik tok. Karena udah kalau bisa dibilang sih mungkin ya karena aku belum lihat sendiri kemungkinan ya udah ngunci kemungkinan seperti itu. Mungkin nanti kalau pas saya pulang tak sepil ya burungnya yang saya ceritakan ini. Kalau teman-teman penasaran bisa lihat di video saya yang lama itu ada saya ngerawat murai. Itu di rumah ibu saya itu kan sempat tak mandikan, tak jemur sauna ya kan. Sebenarnya kalau untuk jemur sauna sendiri itu kembali lagi ya dia itu jadi kayak birahinya naik ya. Birahinya naik karena diberikan kroto. Jadi si emosi ini mengikuti. Jadi kita fokus itu ke birahi teman-teman. Jangan fokus ke emosi. Karena logikanya seperti ini teman-teman. Kalau kalian masih memikirkan aku bingung mana dulu yang mau naik birahi atau emosi dulu. Sekarang logikanya seperti ini, patokannya itu sampean ataupun teman-teman ini ngejarnya birahi. Kalau burung birahi itu faktornya itu udah ada ataupun bisa keluar seperti itu. Nah, ciri-ciri burung birahi itu seperti apa? Teman-teman tuh bingung di fase pas bulunya ngembang. Bulu ngembang ini biasanya teman-teman tuh mulai galau karena posisi ini burung itu nggak mau dimandikan ya, biasanya nggak mau dimandikan. Terus kalau mau paksa jemur untuk murai biasanya dia depresi, yaitu timbullah cabut bulu ataupun stres. Tapi kalau kalian punya betina itu nggak jadi masalah teman-teman, nggak jadi masalah. Kenapa? Jadi ada peredamnya betina seperti itu biasanya dipakai untuk yang main tinggi, main settingan tinggi teman-teman. Jadi cuman menggunakan jangkrik itu tadi, nggak ada yang aneh-aneh ataupun hari hamin 1 hamin 2 itu nggak ada, terkecuali kalau memang nggak ada betina. Jadi untuk burung-burung yang memang over power ataupun over birahi ataupun agresif ketika dilombakan, nggak mau anteng lah, om tempatku udah adem ya, om tempatku ini bisa dikatakan penempatannya juga sirkulasinya bagus, tapi burung masih ngeban terus, burung gacor. Nah, cobalah berikan betina seperti itu. Kalau memang teman-teman nggak ada ya kalau punya umbaran boleh diumbar. Jadi fungsi umbaran ini sendiri ya, jadi dia itu terbang itu kayak bulu-bulunya itu hawa panas dari dalam tubuhnya itu bisa keluar seperti itu. Tapi kalau yang rawatannya di umbaran biasanya burung-burung yang memang udah yaitu tadi overpower ataupun terlalu agresif ketika digantung itu nempel sana nempel sini. Itulah burung yang perlu diumbar atau perlu diberikan betina, ditempel betina. Tapi kalau kalian burung nol mau umbar mau sampai kapan? Maksudnya titik finishnya itu nggak tahu karena burung nol teman-teman. Sekarang support birahinya ataupun donger birahinya itu setengah mati untuk murai batu. Banyakan itu larinya emosi dan emosi. Jadi birahi ini lebih sulit naik daripada emosi. Emosi ini gampang banget naik, gampang banget nggak bisa terkontrol seperti itu. Jadi kalian nggak usah fokus sama emosi. Kalau main burung, gak usah memikirkan ini emosi atau enggak. Lah, kalau burung di rumah udah gacor, burung di rumah sudah gacor. Ya, gacor ini dilihat dari rawatan. Biasanya burung gacor di rumah ini awalnya
itu ataupun sedang menerapkan rawatan mandi jemur ataupun rutin kena jemur, biasanya gacor. Nah, di posisi gacor ini kalian jangan dibawa ke lapangan. Ya, apalagi untuk kayak cucak hijau, murai batu, seperti itu. Jadi gacornya itu kayak apa namanya? Kayak istilahnya itu kalau ada dia itu dengar lawan ataupun musuh, itulah mulai bunyi. Tapi kalau gacor sendiri dengar burung lain gacor, ya itu bunyian aja teman-teman, seperti itu. Jelas ya teman-teman. Jadi seperti itu manfaat betina dan juga rawatannya ataupun tips-tipsnya dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aku tak lanjut next ya. Untuk teman-teman yang mungkin bingung ataupun mau ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.